Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Hal tersebut pun diberlakukan pada lingkup kepemerintahan Kota Tangerang. Bahkan penerapan di Kota Tangerang sudah dikategorikan sangat baik oleh pemerintah pusat melalui apresiasi penghargaan implementasi manajemen ASN terbaik. Sebenarnya, manajemen ASN yang seperti apa yang dibuat oleh kepemerintahan Kota Tangerang? Tim tanda tanya akan melakukan Zoom meeting bersama Komisioner Pengawasan Sistem Merit Wilayah 2 untuk menanyakan langsung apa yang dinilai dari Kota Tangerang sehingga layak menerima penghargaan tersebut. Saat ini saya sudah bersama Bapak Dr. Mustari Irawan, MPA selaku Komisioner Pengawasan Sistem Merit Wilayah 2. Halo Bapak Mustari Irawan, apa kabar Pak? Baik, Mas Herdi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Pak. Bapak sebelumnya mohon maaf izin mengganggu waktunya ya Pak di tengah-tengah kesibukan Bapak. Ya silakan. Oke, baik Kita Pak. ngobrol-ngobrol. Baik Pak, kita langsung masuk saja. Kita sama-sama ketahui bahwa Kota Tangerang itu mendapat sistem merit kategori sangat baik Pak. Kenapa bisa dilekatkan ke Kota Tangerang Pak, kategori sangat baik ini Pak? Ya, saya kira kategori sangat baik ini adalah wujud dari kerja keras di pemerintah Kota Tangerang terkait dengan penerapan sistem merit. Ya, kalau kita bicara secara teknis, maka 8 aspek dari sistem merit itu, setiap subaspek yang sudah diterapkan oleh Kota Tangerang itu menunjukkan nilai yang rata-rata sangat baik, sehingga totalnya jadi juga sangat baik. Di samping juga ini merupakan komitmen dari pimpinan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini juga terkait dengan bentuk kolaborasi antara Kota Tangerang dengan KSN. Kami terus melakukan katakanlah pembinaan ya dengan melakukan bimbingan, asistensi dan juga kegiatan-kegiatan yang wujudnya adalah untuk memberikan penyadaran tentang pentingnya sistem merit. Jadi apa yang dicapai oleh Kota Tangerang ini merupakan sebuah upaya keras yang sudah dilakukan. Saya kira seperti itu, Mas Erdi. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Pak, untuk mencapai sistem merit ini salah satunya Kota Tangerang harus melaksanakan manajemen talenta Pak. Nah, KSN sendiri melihat manajemen talenta yang dilakukan Kota Tangerang seperti apa Pak? Ya, sebetulnya manajemen talenta itu adalah bagian di dalam sistem merit, di mana secara konsep bahwa Kota Tangerang itu sudah mempunyai sebuah sistem yang bisa menentukan kira-kira pimpinan-pimpinan OPD mana yang bisa dipersiapkan di masa yang akan datang. Jadi dalam manajemen talenta itu memang sesungguhnya Kota Tangerang itu sudah melakukan proses asesmen terhadap seluruh pejabat-pejabat, baik itu di dalam JPT Pratama, administrator, dan pengawas. Sehingga nanti kemudian bisa dilihat mana ASN-ASN yang potensial untuk bisa memiliki satu jabatan. Dan itu sudah diwujudkan di dalam sebuah sistem yang sudah menggunakan teknologi. Jadi manajemen talenta di Kota Tangerang saya kira sudah mengarah ke sana,
sehingga Kota Tangerang juga sudah pernah mengusulkan di dalam pengisian JPT-nya itu melalui talent pool dan rencana suksesi, tidak melalui seleksi terbuka. Dan saya kira ini adalah salah satu bentuk dari manajemen talenta yang tidak semua kota di Indonesia itu bisa melaksanakan. Jadi masih sangat sedikit sekali kota di Indonesia yang bisa menerapkan seperti ini. Oke, baik Bapak. Terakhir nih Pak, kira-kira KSN melihat Kota Tangerang itu seperti apa Pak yang keunggulan-keunggulan yang dimiliki Kota Tangerang yang sekiranya tidak dimiliki kota-kota lain Pak? Ya, saya ingin menyampaikan sebagai ilustrasi bahwa IP dalam ini instansi pemerintah daerah yang sudah bisa melakukan pengisian jabatan tinggi Pratama itu tidak melalui seleksi terbuka, itu masih sangat sedikit sekali ya. Baru ada 3 kabupaten kota yang melaksanakan itu, ya, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Tangerang. Nah, ini merupakan sebuah prestasi. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa dicapai? Karena pertama adalah adanya komitmen dari pimpinan. Kepala daerah memberikan komitmen yang sangat besar sekali tentang pentingnya sumber daya manusia, dan itu hanya bisa dibangun melalui sebuah sistem. Ya, sistem ini adalah sistem merit yang harus dibangun di dalam manajemen ASN di Kota Tangerang. Itu yang pertama, komitmen. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur yang harus dibangun. Proses asesmen yang dilakukan terhadap seluruh pegawai, terutama para pimpinan-pimpinan OPD, itu juga harus dilakukan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah anggaran yang cukup, gitu ya. Dan yang keempat itu adalah dukungan dari seluruh pimpinan-pimpinan OPD yang ada, ya, khususnya dari BKPSDM. Ya, jadi itulah barangkali yang membedakan antara Kota Tangerang dan kota-kota yang lainnya yang sampai sekarang itu masih sangat sedikit sekali yang sudah mendapatkan kategori sangat baik, ya. Apalagi dikecualikan pengisian JPT-nya tidak melalui seleksi terbuka tapi melalui talent pool dan rencana suksesi. Saya kira itulah mungkin yang membedakannya. Ingin melihat dan mengetahui lebih dalam atas sederet penghargaan tersebut, sebenarnya apa yang dilakukan Kota Tangerang pada manajemen ASN di kepemerintahan Kota Tangerang? Saya sudah bersama Bapak Herianto selaku Kepala BKPSDM Kota Tangerang. Assalamualaikum Bapak Herianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Alhamdulillah. Semoga Mas Ardi juga sama ya. Alhamdulillah baik, saya selalu sehat Pak. Bapak, sebelumnya saya minta maaf banget untuk mengganggu waktunya nih Pak di tengah kesibukan Bapak yang cukup padat nih Pak ya. Oh, nggak apa-apa Mas Ardi, nggak apa-apa ya. Oh ya, makasih banyak Pak. Ini kita harus saling sharing lah dalam kehidupan. Betul ini. Baik Pak. Baik Pak, tadi sebelumnya kami dan tim Tanda Tanya sudah berbincang terhadap pemerintah pusat bagian BKN khususnya. Betul. Terkait program-program BKPSDM nih Pak. Nah, tetapi saya juga pengen mengetahui lebih rinci Pak terkait program-program apa saja yang dimiliki oleh BKPSDM Kota Tangerang nih Pak. Alhamdulillah BKPSDM Kota Tangerang sudah banyak memiliki program. Bahkan sekarang BKN dengan KSN juga selalu mendorong kepada kami seketika memang ada kabupaten kota lain yang membutuhkan. Oke, baik Pak. Nah, tapi Pak, kalau di pemerintahan Kota Tangerang sendiri Pak, manajemen ASN itu seperti apa Pak yang diterapkan Pak? Manajemen ASN yang diterapkan di kita sesuai dengan ketentuan sudah barang tentu. Nah, di sisi lain kita punya SIM ASN. Nah, sistem inilah sebetulnya yang menjadi cikal bakalnya Kota Tangerang terus tumbuh dan berkembang dalam rangka pengelolaan kepegawaian seperti itu. Ya, bahkan sampai saat ini Kota Tangerang yang SIM ASN yang ada ini sudah diadop
oleh kabupaten kota lain di 27 kabupaten kota yang saya maksud. Berarti cukup banyak ya, Pak? 27 ya. Oke. Kalau untuk mencapai sistem merit kategori sangat baik itu terobosan apa saja Pak yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Tangerang? Ini memang merupakan tantangan yang sangat besar. Seketika ada ketentuan pusat, bahkan Pak Jokowi waktu itu presiden sudah menggulirkan itu, maka bedanya Kota Tangerang cepat menangkap. Nah, dari kita menangkap aturan main yang ada, aturan main dari Kemenpan RB dan juga dari KSN, itu ya sebagaimana aturan yang ada, ini yang merupakan guidance kita. Ini kita cepat tangkap dan kita buat aplikasinya. Nah itu, sehingga sampai saat ini kita sudah menjadi merit system yang sangat baik. Salah satunya apa tuh, sangat Pak? baik. Salah satu dari aplikasi itu Pak, mungkin adakah yang sudah dibuat oleh BKPSDM Pak? Itu kita berkaitan dengan manajemen talenta, gitu kan? Itu kita sambungkan semuanya itu dalam rangka mengisi kepentingan pegawai. Dalam artian seketika ada jabatan kosong atau seseorang akan naik jabatannya, ini bisa kita pelajari dari track record mereka. Gitu. Seperti itu. Kalau untuk infonya nih Pak, UPT penilaian kompetensi ini sudah terakreditasi apa? Sebenarnya apa saja Pak standarisasi yang diterapkan sehingga terakreditasi A ini Pak? Berkaitan dengan akreditasi A yang diberikan oleh BKN kepada Kota Tangerang, kami sangat bersyukur dan kami juga dalam artian Kota Tangerang memang bangga karena hanya Kota Tangerang dan Jogja yang mendapatkan nilai A. Itu ya, berkaitan dengan penilaian BKN kemarin. Kita kalau nggak salah nilainya hampir 98, sekian. Berarti cukup besar ya Pak ya, dan cuman 2 kota saja Pak, Kota Tangerang dan Kota Jogja saja Pak. Betul. Oh, luar biasa sekali kalau gitu ya Pak. Ya. Baik Pak, melanjutkan yang tadi Pak, terkait layanan kepegawaian yang sudah menggunakan paperless ternyata juga mensupport untuk mendapat penghargaan implementasi manajemen ASN Pak. Tapi sebenarnya paperless yang seperti apa Pak yang diterapkan di Kota Tangerang Pak? Paperless yang kita terapkan sudah barang tentu rumah besarnya ada tadi SIM ASN. Dari SIM ASN itu nanti mereka membuka, para pegawai mengupload apa yang dia butuhkan sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau dulu kita hasil daripada data-data pegawai itu dalam bentuk lembaran atau kertas. Kalau sekarang itu kalau kita lihat kertas sudah menumpuk seperti apa gitu, mungkin sudah bisa menggunung. Akan tetapi dengan paperless ini cukup mereka mengupload, mereka mengisi data seperti itu. Sudah berapa tahun tuh Pak? Kita ini sudah 4 tahun, sudah 4 tahun berjalan. Berarti cukup lama ya Pak Ya, itu perjalanan. Itu cukup memangkas nggak Pak dalam hal birokrasi segala macamnya? Bukan main pengurangannya, karena tadi saya nyatakan seketika kalau memang data kita dengan kertas ini sudah menggunung, maka dengan paperless ini, layanan paperless ini ya sudah kita dengan data digital saja. Seperti itu. Gitu. Pak, selain penerapan sistem merit nih Pak, ternyata proses pengisian jabatan pratama di tahun 2021 ini mendapat apresiasi dari KSN Pak. Itu terobosan apa Pak yang dilakukan BKPSDM Kota Tangerang Pak untuk bisa seperti itu? Alhamdulillah kita kemarin baru mendapat penghargaan di Jogja. Itu lagi-lagi dua dari kalau nggak salah 16 kota, hanya Kota Tangerang dan Jogja. Lagi-lagi Tangerang dan Jogja lagi ya Pak? Dan Jogja yang mendapat penghargaan kemarin untuk sangat baik. Nah, sehingga kenapa ini bisa terjadi? Karena di tahun 2021 ini pengisian jabatan kita memang melakukan tadi itu dengan kita memiliki asesor dan juga tempat menguji, assessment center atau UPT yang kita miliki, ini sangat membantu sekali. Nah, sehingga dari situ kita bisa melakukan percepatan. Ini banyak kabupaten kota lain yang memang jabatan kosong masih banyak yang kosong gitu. Sehingga kabupaten kota lain juga bahkan minta bantuan kepada kita. Ini sebagaimana yang nanti dorongan dari KSN dan juga BKN agar referensinya dari Kota Tangerang. Ini banyak, alhamdulillah. Salah satu contoh lah wilayah-wilayah di luar juga banyak yang kita lakukan. Dengan sederet pencapaian BKPSDM Kota Tangerang yang telah diakui oleh Provinsi Banten hingga pemerintah pusat,
Diharapkan semoga ASN di Kota Tangerang bisa semakin lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Tentu, lewat capaian di 2022 ini bisa menjadi suntikan semangat dan tanggung jawab Pemkot Tangerang yang lebih lagi untuk meningkatkan pelayanannya yang terbaik untuk masyarakat Kota Tangerang. Saya Erdal Fariski, sampai jumpa.